Piastri itu mungkin dia bakal berpidato begini ya setelah GP Jepang itu ya. Ya setelah Hari dua kali ini, nggak start tuh ya. hari ini saya dihina-hina saya. Gimana sih? No. Dihina-hina saya, saya diam gitu. Dibilang race dulu aja, saya juga diam. Tetapi mulai hari ini di Suzuka saya katakan saya akan lawan. Luar Welcome biasa. back to the Constructor, Talk Minimal About race dulu Motorsport, ya. produced by Bramslock Media. Dan kali ini kita mau membahas tentang Japanese Grand Prix yang aduhai itu ya. Aduh, saya gimana ya menilai race ini Kacau, ya. kacau, Kacau, chaos, pusing, pokoknya kacau. semua hal ada di race kali ini ya. Dan mungkin harapan harapan FIA lebih tepatnya saya tidak mau berharap sebagai tidak mau menyebutnya sebagai harapan fans gitu ya. Mungkin banyak yang berharap bahwa regulasi ini bisa bikin Suzuka seru ya. Nyatanya Semoga, bisa, semoga. tapi ya ada yang jauh di depan sana gitu ya. Jadi saya tidak mau bilang itu seru gitu. Oke, sudah bersama saya ada eksekutif producer, ada eksekutif advisornya, ada konstruktor, ada Bung Justin. Gimana kabar Bung Justin? Hadir. Saya sangat amat sumringah hari ini ya, baru nonton kayak, oh ini Sumringah. dia F1 ini dia memang ini F1 ini. Oh, kemarin enggak gitu. Kemarin Kemarin nggak start soalnya, nggak start soalnya. kemarin mesinnya nggak nyala ya, tapi kayak baru sekarang mesinnya nyala baru, oh ini baru F1 ini gitu. Oke, oke. Kemudian ada Mimin Early Breaking, ada Mas Gufron. Pripun kabarnya Mas Gufron? Alhamdulillah sehat, Pripun ini. Podium 3 iki Mas ya. luar biasa. Luar Podium biasa. tiga. Tapi ya rada sayang sih. Hamilton enggak. Oke, oke. Dan sudah bersama kita ini kayaknya first time ya di The Constructor ya. Ada tifosi yang agak-agak gila nampaknya gitu. Ada Bung Bilhan. Gimana kabarnya Bung Bilhan? Halo guys. Alhamdulillah sangat baik ya. Iya. Itu kenapa backgroundnya itu tuh Pras sama Sena itu? Lagi rame soal rumahnya. Oke, background ini. Ini pasti Suzuka bukan sih? Iya, Suzuka juga. Suzuka juga. Oh iya, iya. Aduh Nah, itu lucu itu sumpah. Sebenarnya lucu bukan karena insidennya, tapi lucu karena komentatornya gitu. It's amazing. Has taken the advantage. Senna is trying to go through on the inside, and it's happened immediately. This is amazing. Senna goes off at the first corner. Gitu maksudnya. bisa Ya gitu ya. Allah, sejak kapan orang Kok kecelakaan bahagia gitu ya? amazing gitu. Bahagia. Iya malah bahagia itu. Tuh kayaknya Lagian juga yang itu membuat apa ya WDC yang Sena lumayan cukup kontroversial juga itu ya. iya, karena apa dua-duanya crash dan Senna masih leading championship ya berarti championshipnya jatuh ke Senna gitu. Oke, oke, oke. Sebelum kita ngubek-ngubek race-nya, mungkin kita mau minta rating dulu dari masing-masing. Pak Justin mau ngasih berapa untuk race ini dalam skala 10? eh Tadinya saya berpikir ya, awalnya kayaknya 81/10 atau 2/10 ya. Kenapa jadi 81/10? Ya delapan koma Enggak satu berarti. gitu. Tapi serius, 8 per 10. 8,1. 8/10. Boleh, boleh, boleh. Bung Gufron mau ngasih berapa? 8,5 dengan 8 kali. berasa. Oke, boleh, boleh, boleh. Bung Bilhan mau ngasih berapa? Berapa ya? 8,7 kali ya. Delapan Itu koma tujuh. agak sedikit-sedikit lumayan lah daripada yang Cina kemarin tuh. Iya sih, saya setuju. Dan kalau saya mau ngasih rating, saya bisa kasih ratingnya -11/10. Kenapa? Karena Williams ke laut ya, Loh, lagi-lagi ya. Williams, Williams. Eh, saya tuh enggak, saya tuh teringat interviewnya Sainz gitu loh. Katanya target Anda apa? Target Anda pole position gitu. Ya iya, hasilnya pole position memang dari belakang gitu ya. Karena apa? Ya karena dua orang DNF gitu ya, si siapa Berman dan satu lagi siapa Ostrol gitu ya. Aduh Stroll, gini Stroll. amat ya. Oke, jadi race ini Stroll waktu dimenangkan itu. oleh mas-mas Itali itu lagi ya. Andrea Kimi Anak 19 Antonelli. tahun. 19 tahun. Kita 19 tahun ngapain guys gitu. Bung Justin 19 tahun ngapain? Saya masih warnet kayaknya. Oh, masih warnet. Apa Dota? Bukan. Valo atau apa? Bukan.
PB, Apa PB, point blank, PB point panggilnya. blank. Oh, Oh kan point PB. blank. Loh, tahun berapa point blank berarti? 2000 berapa ya? 2010-an ya? 2008 Hmm. awal. Oke, oke. Kemudian menempati podium kedua ada mas-mas yang 2 kali DNS, sekalinya balapan podium. Ya. Itu 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 kalau seandainya dia menang itu ya, itu makin punchline sih itu ya. Dan juga posisi ketiga dimenangkan oleh Charles Leclerc ya, sangat solid sekali. Kemudian posisi keempat George Russell, posisi kelima Lando Norris, posisi keenam Lewis Hamilton, tujuh Pierre Gasly gitu ya, Pierre Piye. Gasly, Yang diginiin, yang diginiin, yang diginiin. dan peringkat 8 ada Mas Menir ya, Menir kita Mas yang Mas malah Menir, malah dadah-dadahin Alpine. Aduh itu admin F1 itu. iya itu kayaknya beliau udah level desperate tuh kayaknya, kasihan tuh Pak itu. Kemudian peringkat 9 ada Liam Lawson, wah luar biasa. Dan peringkat 10 ada Esteban Ocon, first pointnya di musim ini. Oke, dan hasil selengkapnya bisa Anda simak di sini. Oke, em, mari kita bicara tentang overall race-nya. Mungkin saya mau mulai dari Bung Jasin dulu. Overall race-nya gimana Bung Jasin? Over race yang jujur cukup berbeda dari apa yang tersaji di Shanghai kemarin ya. Suzuka bawa vibe yang jujur beda. Walaupun apa pole sitter-nya sama, Antonelli lagi, tapi Hmm, menarik yang kita bisa lihat di sini Antonelli terlihat lebih nyetel terlepas dari Russell pun ada beberapa problem yang emang ganggu flow race-nya dia. betul. Dan juga dari Antonelli sendiri dia bisa memaksimalkan apa yang memang kapasitas yang dia punya dari segi skill, dari segi mobil yang udah disokong oleh Mercedes dan lain-lain dia bisa memaksimalkan dan juga Hmm. highlight lagi adalah Oscar Piastri yang pada akhirnya bisa start di akhirnya mesin mesin mobil saya nyala ya gitu. Kemarin nggak nyala Ya, tuh. kemarin nggak nyala terus juga sekali nyala langsung menyala di podium gitu. Terus juga ketiga Charles Leclerc yang posisi startnya bahkan ini ya langsung ketapel tadi ya ilmu ketapel ya tadi Iya. pas pas startnya dan jujur dari overall race-nya tadi cukup seru namun kayak ada satu hal yang bikin shock dan kaget yaitu crash-nya Oli Bearman yang untungnya Oli Bearman masih oke ada cedera sedikit tapi Mm, untungnya dia masih oke dan masih bisa jalan dan juga betul. dari safety car tadi ya emang ini sih emang merubah jalannya race banget yang pertamanya Piastri memimpin tapi ada safety car yang eh, lagi-lagi ya kan lagi harinya Kimi ya jadi safety Hmm. carnya ngepas banget tapi ya gitu lah overall seru 8/10 pas. Itu kayaknya Andrea Stella tuh bakal cosplay Toto waktu Abu Dhabi 2021 itu. No Mikey, no no Mikey gitu kan. Udah leading malah ada safety car gitu ya. Oke, Mas Gufron, overall Eh, race. untuk race tadi ini adalah race yang luar biasa di mana dari start kita lihat dua Mercedes ini bagus namun cukup disayangkan di mana Kimi ini cukup jelek pada saat start dan cukup disayangkan di mana Charles Leclerc itu sedikit tertutup jalannya dari dua Mercedes alhasil dia tidak bisa memanfaatkan momentum untuk bisa masuk ke posisi pertama yang akhirnya diambil alih sama Oscar Piastri. Lalu dari selain itu yang menjadi spotlight ya betul memang Oliver Berman yang sampai 50G itu memang luar Iya. biasa Kan yang itu berat banget itu. iya betul. Yang saya analisis mungkin mobilnya itu understeer saat berusaha untuk menghindari mobil Alpine. Namun Hmm. untuk overallnya sih bagus. Yang biasanya tahun-tahun sebelumnya race-nya boring, kali ini bisa menjadi seru dengan battle-battle papan atas. Iya, dan kayaknya musim lalu tuh tontonan kita cuma satu tuh di Suzuka tuh. Norris ngerumput udah gitu dengan tontonan kita musim lalu. Nah, sekarang jauh lebih ini. Bang Milhan, overall race-nya gimana menurut Bang Milhan? Overall race-ku juga cukup lumayan seru ya dengan Leclerc yang menerapkan ilmu ketapel dari posisi 4, namun sayang agak agak sedikit tertutup oleh dua Mercedes yang apa ya, ya,
Ditutup oleh dua Mercedes dan sangat bagus untuk Piastri memimpin balapan ya. Cukup cukup lumayan berapa lap dia memimpin balapan tuh ya. Dan disayangkan untuk Oliver Berman yang nge-crash sampai 50 G itu ya. Hmm. Dan sepertinya mengalami cedera juga tuh, dilihat-lihat tuh Hmm. gitu ya. Oke, oke. Sebenarnya saya tuh ada mau highlight soal ini sebenarnya, soal Aston Martin. Aduh itu lagi. For the first time finish guys ya. Itu apa? Saya tuh lagi membayangkan Alonso itu seberapa getar-getar gitu. Itu mobil getar parah Kita itu ya. Super Bowl. Kasihan itu ya. Itu emang aki-aki harus dicek itu ke dokter apa kesehatan saraf itu. Saya takut kenapa-kenapa. Doi nggak doi masih sehat aja syukur itu ya. Atau mungkin yang mau saya highlight juga sebenarnya ini apa Ferrari itu tidak belajar soal ini. Maksudnya Anda udah tahu di belakang Anda Russell gitu, Anda malah battle gitu kan. Maksudnya tolong nanti kejadian di Cina keulang lagi gitu ya. Aduh ya coba sayangnya apa cuma alhamdulillahnya tidak terjadi gitu ya. Russell gagal untuk bisa apa namanya menghantui Charles Leclerc gitu ya. Sebenarnya tadi tuh battle-nya seru tuh ya. Bukan apa sebenarnya sempat berhasil Side gitu by ya, tapi side. ya side by side gitu ya, tapi ya ya Leclerc jauh lebih jago. Padahal cuma beda satu angkatan doang ya gitu. Ya. Oke, mungkin kita langsung saja ke apa namanya ke review mendetailnya kira-kira apa yang mau di-highlight dari race ini gitu masing-masing. Mungkin dari Bung Justin dulu. Oke, dari race hari ini satu hal yang mungkin gua highlight adalah eh sebenarnya udah nggak kaget lagi sih dan udah nggak terbilang baru juga sih kalau misalnya dibilang welcome to the new era of F1 karena bisa kita tahu sendiri Suzuka dari musim-musim belakangan kan makanan cemilan yang ada di posisi yang itu tuh Oh, tim yang iya iya dadah-dadah itu. iya yang dada-dada itu kan itu cemilan dia tuh ibaratnya tapi kayak Hmm. di race ini kelihatan kalau memang lagi-lagi Mercedes dengan skin Rogernya itu. Jika ku Roger Udah udah. Sumatra itu Roger gimana sih awalnya Beli sih? jaket mulu, beli Gak apa ngerti sih? saya. Beli Terus apa? juga Kimi, Beli apa? Matang Kimi emang udah cukup bisa apa ngasih tahu ke kita bahwa kayak dia memang umur boleh 19 tahun tapi secara skill dari secara maturity dia bawa mobil dari secara dia Hmm, bisa memaksimalkan peluang dan minim error loh. Jadi kayak dia di bener. umur segitu dan minim error. Heeh. Dan juga mungkin dari McLaren Piastri sudah membuktikan tapi again Norris tadi sempat terjebak di traffic bertiga tapi pada akhirnya bisa menyalip sepuh F1 ya sepuh F1 yang udah Sebuah F1. berapa kali juara itu dan juga Ferrari Ferrari seperti biasa mereka menjadi ancaman bagi Mercedes ancaman terbesar ancaman terkuat tapi salah satu PR besar Ferrari adalah inkonsistensi mereka yang masih memang menjadi PR bagaimana kayak mereka yang tadi sempat di-mention adalah di belakangnya adalah contender kuat seorang George Betul. Russell tapi mereka masih istilahnya main-main masih mau mencoba kayak ya udah kita have fun aja Hmm. have fun padahal kayak udah serius tuh di belakang udah ini tapi Hmm. dan juga ada highlight lagi Red Bull Red Bull itu ini salah satu weekend yang off juga bagi Red Bull di beberapa waktu belakangan Kayaknya ini kayaknya tiga race ini mereka off semua nggak sih? iya, iya. Tapi kayak di sini balance mobilnya juga kurang optimal terus juga Hmm. di high speed kan Suzuka juga terkenal soal high speednya juga di high Betul. speednya juga kurang konsisten pace-nya kalah dengan Alpine terus Astagfirullah abis dia lagi. itu ya mungkin Alpine juga improving mungkin mungkin itu sih yang jadi catatan gue pribadi soal race hari ini sih. Tapi emang kalau yang perlu di-highlight dari Antonelli ya itu memang startnya sih. Udah dua race dia tuh startnya nggak responsif atau apa gitu. Tapi ya mungkin sebenarnya ilmu ketapel tuh bukan Ferrari, no. Ilmu ketapel tuh Antonelli guys. Dia startnya nggak responsif gitu tapi bisa menang gitu itu apa ilmu sihir dari mana itu kan? Ya Allah itu ya. Dan terus tadi soal Red Bull ya, Red Bull tuh aduh, saya tuh kasihan sebenarnya sama Red Bull tuh. Pace-nya ya Allah.
apa ya mendefinisikannya tuh ya. Maksudnya dia apa dari 4 tim besar tuh dia yang pace-nya paling lelet gitu ya. Even sama Haas aja kalah gitu kan. Masa Hajar tadi battle-nya sama Berman gitu kan. Maksudnya ayolah masa Red Bull battle sama Haas itu loh. Aja Red Bull tuh battle sama McLaren kayak mau Ferrari, Mercedes nih battle kok sama Haas gitu ya. Astagfirullahaladzim. Bung Gufron? Eh, Mungkin untuk race tadi memang ya luar biasa, apalagi Kimi dengan berbagai memecahkan rekor-rekor eh, dengan rekor termuda sebagai championship leads, lalu termuda lainnya itu memang luar biasa dengan dirinya. Namun ya yang cukup dievaluasi memang startnya dia yang mirip-mirip seperti Lando Norris di beberapa musim terakhir. Yang ngomong bukan saya ya Mas ya, Bang Jasin yang ngomong bukan saya, yang ngomong Bang Mik ya. Aman, Urusannya aman. sama Bang Mik aja, kayak sama Bang Gufron aja, kayak lanjut. Lalu ya mungkin juga performa Oscar Piastri yang tiba-tiba luar biasa, yang Mm-mm. round outside dari dua mobil Mercedes itu, lalu juga ada battle yang cukup menyeramkan atas dua Ferrari yang pas hampir saja collision. Betul. Mungkin Sumpah itu tadi ya, tadi pas momen itu ya, itu saya udah deg-degan nih. Ini kalau ampe DNF nih, boy, ini bakal dimaki-maki tuh mereka berdua asli. yes, itu memang hal yang luar biasa, terus deg-degan juga hal itu, apalagi yang di belakangnya pun juga pasti mantau terus Russell itu. Iya. Lalu mungkin selain itu ada Aston Martin yang mampu finish walaupun cuma satu mobil, dan hal itu adalah hal yang oke dan cukup disyukuri untuk Aston Martin, mengingat mesin Honda yang sedikit bergetar. Lalu yang Nggak cukup sedikit sih Mas. oh ya, yes, betul, memang sangat-sangat bergetar. Lalu yang cukup disorot juga adanya dalam championship setelah Japanese Grand Prix kemarin tadi itu, uh, di mana Haas ada di urutan keempat sedangkan Red Bull di urutan kelima. Astagfirullahaladzim ya lagi. Ya, aduh. Ini penghinaan buat Red Bull ya guys ya. Nih Red Bull harus waspada ya. Jangan sampai Anda di bawah Alpine. Kapan terakhir Red Bull di bawah Alpine ya? Kalau sebagai Renault kayaknya pernah, tapi kalau sebagai Alpine kayaknya belum. Semoga enggak ya. Oke, ada lagi Mas Mik? Mas Gurwan? Cukup ya? Nah, cukup cukup. Oke, Bung Bilhan, apa yang mau di-highlight dari race ini? Apa ya? Alonso finish itu karena juga sebagai kelahiran anak pertamanya gitu ya, sebagai ayah itu, Hmm. sambil menahan mesin Honda juga ya. Dan cukup disayangkan sih ya finish di P8 itu Verstappen di bawah Alpine. Mungkin itu saja sih. Oh, itu saja. Apa yang mau saya highlight Itu ya? ya agak Sebenarnya cukup ini ya. mm-mm. Jadi sebenarnya ada nanti yang mau saya bahas nanti ya. Dan ini sebenarnya akan sangat kontroversial sekali ya berkenaan dengan apa namanya crashnya Berman itu. Jadi em, saya tuh lagi memperhatikan posisinya tadi ya waktu pas insiden itu. Jadi kalau nggak salah itu exit tikungan ya kalau nggak salah ya. Iya ya. Iya Sebelum yang pas exit corner ya. Exit Sebelum corner batas itu kan. sudah. Exit corner Exit kan. corner ya. Exit corner dan posisinya Kolapinto tuh melambat apa gimana ya? Yang Ngecas clipping. ya nah yang Gas CRS. ya yang kemungkinan adalah karena super clipping gitu ya. Yang dimana sudah banyak ya Hokage-Hokage yang sudah memperingatkan tentang bahaya ini ya, yang dimana kalau seandainya nanti ya itu tadi apa posisinya lagi flat out gitu, exit tikungan kaget tiba-tiba ada yang lambat buat super clipping, ya itu gitu. Mungkin kejadian-kejadian kayak Berman tuh akan ya saya harapnya semoga jadi pelajaran gitu. Tapi mungkin kita mau ulik dulu tentang tragedinya Berman. Mungkin dari Bung Bilhan dulu. Kalau aku lihat sih ya kayak kalau pintu itu kan kayak melambat gitu ya, super clipping ya. Iya. Batman berusaha untuk menghindar tapi kayak kok hindarnya ke rumput ya, hasil Mm-mm. mobilnya spin Iya. itu. Dan itu secara speed tuh masih lumayan kenceng loh itu Pak apa Iya si masih lumayan Berman kencang itu. itu. Tapi Hasilnya menurut refleks. menurut eh
Tapi nggak red flag tadi. Ini doang, safety car doang. Iya, bukan, maksudnya refleksnya dari Batman, bukan Oh iya, iya. refleks. Dia Batman tuh secara refleks dia langsung kayak Oh setir refleks, ke refleks. kiri, Oh ya ke refleks, rumput. refleks ya. Refleks. Hmm. Tapi menurut Anda itu ada hubungan dengan super clipping nggak yang jadi diskusi orang-orang nih ya? Hmm, gimana ya? Kayak aku lihatnya kayak cuman kalau pintu sport clipping sebelum corner juga ya. Agak sedikit salah sih itu sebenarnya. Oke, oke. Mungkin nanti akan dirilis ya, mungkin apa telemetrinya sama FI semoga gitu ya, maksudnya biar kita tahu Semoga. ya apakah itu emang literally karena super clipping atau karena dia sengaja melambat gitu kan. Apa bukan niatnya buat super clipping karena takutnya kalau ternyata dia emang sengaja wah penalti berapa detik tuh ya. Oke, Bung Justin soal insiden Berman tadi. Oke, bener sih ini udah jadi concern dari para Hokage-Hokage atau kayak abang-abangan F1 ya. Udah concern jadi para driver senior bahwa ini akan satu saat akan menjadi bahaya gitu. Akan menjadi bahaya di Hmm. mana akan ada efeknya satu driver yang lagi super clipping atau yang memang recharge baterai posisinya tidak optimal itu akan membahayakan driver lain kayak bisa aja mungkin worst case-nya mungkin ada kontak driver antar driver dan soal kasusnya Bearman ini menurut gue memang posisinya sekolah Pinto pun nggak tahu bahwa si Bearman tuh udah sedekat itu mungkin menurut keyakinan saya ya terus juga terus juga posisinya Bearman untuk bisa masuk overtake itu juga atau at least menghindar itu juga nggak optimal yang dimana ini membuat Bearman mengambil keputusan yang balik lagi ini antara dia memang kena pola pintu atau dia ngorbanin diri gitu. Mungkin menurut keyakinan saya sih gitu. Hmm. Tapi menurut menurut gue pribadi yang menjadi concern ini adalah maksimalin 1 bulan off ini, 1 bulan break ini untuk bagaimana di Miami ini kejadian-kejadian kayak Bearman ini nggak terulang gitu. Soalnya kayak Betul. kita tahu juga di Miami itu kan jujur ada sektor-sektor yang membutuhkan high speed ya Iya. untuk pace pace Terutama di lurusannya yang rada panjang itu. benar dan kalau memang kejadian kayak gini terulang lagi ya memang FIA emang harus harus benar-benar ngelihat regulasinya lagi sih apakah ini memang optimal untuk bisa diaplikasikan ke setiap driver atau memang ini cukup tidak sama apakah ini tidak saman itu untuk bisa diaplikasikan ke F1 modern sih gitu. Hmm. Ganyang, ganyang, ganyang Ben Sulaem, ganyang Ben Sulaem sekarang juga oh enggak ya. BTW sebelum ke Mas Mik, ini Instagram FIA tadi 27 menit lalu merilis pernyataan resmi. Ini saya akan coba bacakan ya. Ini ini udah diterjemahkan ya. Oke, jadi sejak diperkenalkan peraturan tahun 2016 telah menjadi subjek diskusi berkelanjutan antara FIA, tim, prosedur unit produsen dari Power Unit, pembalap dan FOM. Sesuai rancangannya, peraturan ini mencakup sejumlah parameter yang dapat disesuaikan, khususnya terkait manajemen energi, yang memungkinkan optimasi berdasarkan data dunia nyata, real data maksudnya. Semua pemangku kepentingan secara konsisten berpendapat bahwa tinjauan terstruktur akan dilakukan setelah fase pembukaan musim untuk memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang cukup. Oleh karena itu, sejumlah pertemuan dijadwalkan pada bulan April untuk menilai penerapan peraturan baru dan menentukan apakah diperlukan perbaikan. Setiap potensi penyesuaian, khususnya yang terkait dengan manajemen energi, memerlukan simulasi yang cermat dan analisis yang detail. FIA akan terus bekerja sama secara erat dan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan hasil terbaik bagi olahraga ini dan keselamatan akan selalu menjadi elemen inti dari misi FIA. Pada tahap ini, spekulasi apapun mengenai sifat perubahan potensial masih terlalu dini. Informasi lebih lanjut akan disampaikan pada waktunya. Hmm. Ya, disampaikan resmi oleh FIA. Jadi, eh tadi ya menanggapi statementnya Bang Jasin ya bahwa FIA akan melakukan evaluasi selama bulan April dan semoga ada dampaknya ya jangan sampai rapat-rapat doang itu cuma buat menghabiskan anggaran doang seperti sebuah negara ya gimana ya oke 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 Bung Gufran mungkin soal itu soal insidennya Berman. Mungkin untuk
insidennya Berman, mungkin yang pertama yang membuatnya crash itu, yang pertama betul super clipping menurut saya. Yang kedua adalah fast corner itu yang membuat blind spot. Lalu yang ketiga, Berman sempat menghindar namun tidak stabil mobilnya. Yang keempat menurut saya mungkin juga oversteer. Hmm. Mungkin kalau untuk penglihatan saya dari onboard Berman tadi itu seperti mobilnya Franco itu sudah menghindar, layaknya seperti pas kualifikasi atau free practice, jadi langsung menghindar secara otomatis untuk Berarti kayak mode blue flag gitu ya berarti ya? ya betul. Namun eh, kemungkinan dari Oli itu apa? Kemungkinan dari Oli itu tidak dapat menghindari dan tidak stabil mobilnya itu alhasil membuat dirinya terjun masuk ke gravel. Oke oke. Eh, Emang kayaknya posisinya dia juga apa ya? Emang terlalu ngebut sih dia. Makanya kaget juga kita kan lah kok tiba-tiba yellow flag gitu kan. Yellow flag dan ternyata Berman gitu ya. Em, Kita berharap semoga meeting FIA dalam 1 bulan ke depan karena kita tidak akan ada balapan ya dalam 1 bulan ke depan karena si Donald Bebek gitu ya apa namanya cari gara-gara di Timur Tengah gitu dan kita berharap semoga FIA tidak represif ya dan mau mendengarkan suara hati para driver gitu ya. Jangan sampai ya apa namanya FIA itu cuma jadi nyanyian lagu setuju kalau kata Iwan Fals gitu ya. Oke. Nah, kita sekarang mau membahas tentang admin F1 ya, Max Verstappen nih. Saya sebenarnya kasihan sama beliau, sumpah. Maksudnya Em, saya tuh nulis ya, mungkin teman-teman udah baca di Instagram saya gitu ya. Jadi Mhm. pengamatan saya tuh as simple adalah kayaknya dia nggak akan lama di F1 gitu ya. Apalagi kelihatan bahwa beliau sangat enjoy sekali di GT3 gitu ya. Kita nggak mau ngomong apakah GT3 itu apa namanya mobilnya apa jauh lebih ini atau apa, no 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 enggak. Kita ngelihat apa mukanya beliau aja gitu, nggak lihat dari aspek kompetisinya gitu. Mukanya beliau ya cukup happy, cukup apa, cukup apa namanya, cukup enjoy gitu. Sedangkan di F1 beliau banyak keluhannya dan keluhannya terfokus kepada eh apa namanya regulasi musim ini gitu ya. Dan terlihat bahwa beliau nggak enjoy gitu ya, Pak Max gitu ya. Dan ya itu apa secara pace juga tidak bisa dianggap ini ya. Tapi mungkin sekali kita mau membahas tentang admin F1 dari Mas Gufran dulu, pripun Mas Gufran tentang Ah, Mas Admin. Mungkin menurut saya tahun ini apalagi dari awal race dari Australia sampai hari ini di Jepang itu banyak tidak hokinya, dimana yang pertama Australia crash di kualifikasi, lalu yang di Cinanya ya begitulah, lalu yang NLS juga diskualifikasi gara-gara Iya. Alonso, lalu juga tadi juga di belakang Gasly lagi. Mm-mm. Itu yang uh, mungkin dapat dievaluasi dan jika kemungkinan Verstappen pindah haluan ke endurance, kemungkinan akan hype untuk endurance bakal lebih ramai lagi daripada Fernando Alonso pada tahun 2019 kalau nggak salah. Oh iya, waktu sama Toyota itu ya. Ya betul. Tapi apakah dalam waktu dekat, Mas Mik? Mas. Hmm, mungkin kalau dalam waktu dekat, dalam 1 tahun atau 2 tahun mungkin masih belum. Kalau menurut saya mungkin 3 atau 4 tahun bisa jadi. Oh, atau nunggu kontraknya habis. Ya betul. Kontraknya masih lama ya. Kontraknya maksud sampai kapan ya? 2028. Wah, 2008. waduh, waduh. Sumpah itu ujian batin sih buat Max itu. Itu kalau Max tahan sampai 2008 hebat sih. Sampai dia misu-misu terus itu. Bung Milhan tentang admin F1 nih, Mas Verstappen. Eh, Menurutku tentang admin F1 itu cukup mengagetkan juga ya yang dia ikut 24 Hour of Nürburgring itu lumayan. Yang mana kan dia cuma ikut NLS 1, NLS 2 dan sekarang dia juga ikut berpartisipasi di 24 Hour Nürburgring juga yang diadakan tanggal berapa ya? Bulan Mei tanggal berapa? Iya, bulan Mei. Nanti mungkin bisa dicek. Ya. Cukup
Itu saja mungkin ya. Oke. Tapi menurut Anda apakah admin F1 ini akan pensi dalam waktu dekat gitu? Mungkin bisa jadi kalau Red Bull tidak ada perkembangan lagi dengan mesin Ford yang sekarang. Hmm. Oke, oke, oke. Oke, oke. Bung Justin? Ya, menarik kita kalau kita bahas admin F1 ya. Salah satu driver dengan kontrak termahal di grid sekarang. Betul. Yang jelas untuk apakah dia akan pensiun di dalam waktu dekat? Menurut gue pribadi enggak, karena jujur ini banyak kontroversi sebenarnya kalau mau kita bongkar ya. Satu, brandingnya Max Verstappen itu kayak udah sampai di mana pokoknya kalau bahas F1 pasti ada Verstappen gitu. Jadi menurut gue FIA atau terutama Stefano Domenicali nggak akan gampang itu untuk melepas ikon dari F1 atau ikon yang udah menjadi branding F1 itu sendiri. Kedua, memang sih kayak dia kelihatan sumringah di endurance dan kayaknya di F1 tuh udah bete banget, udah misuh-misuh setiap Hmm. minggu gitu. Tapi Oke. eh, menurut gue kalau ngeliat dari pribadinya Verstappen sih dia cukup, menurut gue kayaknya dia akan menghormati kontrak sampai kontraknya habis, dan setelahnya bagaimana bisa aja stay di F1 kalau tim seperti Mercedes masuk lagi untuk perburuan bursa kontraknya Verstappen mungkin, atau mungkin kalau Hmm. misalnya dia memang merasa bahwa waktunya dia udah cukup di F1 ya dia akan pensiun. Tapi untuk waktu dekat apakah dia akan pensiun atau enggak? Menurut gue pribadi ya enggak sih. Kayak kecil kemungkinannya untuk dia Hmm. bisa pensiun di apa waktu sekarang gitu. Ya, emang sebenarnya ngomongin Verstappen ini nggak bisa dibicarakan apa at himself doang ya, tapi efek domino yang terjadi jika Verstappen memutuskan untuk apa membuka pintu keluar ke F1 gitu, apa dari F1 gitu, karena akan ada banyak ya termasuk tadi ngomongin soal apa branding F1 ya, bahkan kalau nggak salah habis Australia ya yang Dominicali itu ngobrol sama Max ya. Ya, Habis Australia gitu kan maksudnya wah itu pasti Dominic Kali juga panik gitu kalau Max sudah misu-misu gitu kan dan apa ya F1 tuh PR-nya sudah mulai bekerja layaknya buzzer dengan cara memotong beberapa part-part termasuk part-part ketika super clipping ya tidak mau ini ya tidak mau kena roasting ya apa namanya kolom komen ditutup terus apa lagi oh banyak lah pokoknya udah kayak akun pemerintah di negara mana gitu ya. Oh di negara ini apa Gambia Gambia bukan ini ya oke oke nah em, mungkin terakhir kita mau bahas tentang Mercedes gini ya saya sebenarnya agak sedikit dejavu apakah Mercedes akan jadi Silver War jilid 2 gitu ya ini Russell yang ya apa ya sebagai orang lama gitu ya abang-abangan lalu dikalahkan sama ibaratnya dikalahkan oleh anak baru gitu ya dan ya ini pukulan telak gitu ya dan saya takutnya ini jadi Silver War gitu ya dan akan sengit gitu ya mungkin gimana melihat apa dua talenta Mercedes yang at the end akan berantem ini. Mungkin dari Bang Bilhan dulu. Uh, Mungkin menurutku itu bisa terulang juga ya. Karena sebagai Russell sebagai anak baru, anak lama yang dari tahun 2020 waktu itu ya menggantikan Lewis Hamilton yang positif COVID dan dikalahkan dengan begitu dibilang mudah juga enggak sih ya Hmm. oleh anak 19 tahun. Mungkin bisa terulang sih Triple Arrow ya. Hmm. Itu ya. Tapi sepotensial apa? Kalau masalah potensial itu Kimi juga sedikit besar ya potensial juga ya. Hmm. Lumayan bisa setara dengan Russell. Oke oke oke. Kalau dari Bung Gufron tentang kemungkinan adanya Silver Wall Jilid 2. Mungkin ada kemungkinan layaknya Hamilton Rosberg, namun yang cukup dilihat kali ini adalah rentetan kemenangan dan konsistensi dari Kimi Antonelli pada saat feeder series, mulai dari Formula Regional, Formula 4 Italia, Middle East dan lain sebagainya.
itu rata-rata di posisi satu pada di standing dia champions terus, dan kemungkinan juga eh, Russell pun juga tidak tinggal diam. Dia pun pasti push hard terus, dan mungkin menjelang akhir musim Mercedes akan lepas tangan kepada driver championship, berbeda dengan McLaren. Jadi McLaren. Oke, 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 oke. Oke, Bang Justin. Ya, Silver War, Mercedes itu adalah topik yang memang selalu menghiasi kalau memang ada satu tim yang dimana dua drivernya itu mendominasi dan memang dua-duanya kompetitif dan dua-duanya capable untuk bisa berada di podium nomor satu ya. Dan Hmm. pada kasusnya sekarang adalah Mercedes, apakah akan terjadi seperti itu? Kemungkinan iya, tapi apakah Mercedes bisa menghandle eh, kejadian ini dengan Antonelli dan Russell? Sangat bisa, yang dimana pastinya Mercedes enggak apa enggak akan lupa soal pengalamannya di tahun di mana Rosberg dan Hamilton ada clash dulu. Dan juga apakah Russell ini juga bisa jadi terutama untuk Russell ini juga bisa jadi alarm yang ini banget untuk Russell, alarm yang memang harus membuat Russell bangun ya, karena dia udah cukup lama di Mercedes, dia udah dapat sokongan yang eh, bisa dibilang sentrisnya cukup ke dia, bahkan ketika awal-awal masuk pas dia masih di tandemnya masih dengan Hamilton, itu kelihatan banget bahwa Russell langsung nyetel di Mercedes. Dan eh, dari situ sih Russell sih menurut gue pribadi harus bisa siap, yang dimana akan ada di mana masa-masanya nanti Kimi akan dominasi, dan dia harus siap kalau misalnya eh, dan siap dan memaksimalkan potensi yang ada sekarang. Sekarang kayak dari Russell tuh talent udah ada, pengalaman udah ada, dan juga mobil juga udah mulai menyokong juga gitu loh. Dan itu Hmm. memang harus jadi itu udah menjadi peluru yang harus bisa dimaksimalin oleh Russell. Dan di sisi lain Antonelli, dia udah dapat dukungan yang penuh banget bahkan dari Toto. Maksudnya bukannya Toto pilih kasih ya, tapi Kimi Antonelli kelihatan banget dituntun dari awal, dari memang dia masih rookie musim lalu yang Hmm. podium pertamanya di Kanada. Terus juga eh, eh, sekarang dengan rentetan 2 kali kemenangan beruntun dan apa championship leader termuda, salah satu championship leader termuda. Dan ini Toto Wolff sih pasti akan udah aware dan udah mempersiapkan hal ini bahkan sebelum musim dimulai, yang dimana dia tahu bahwa dia Hmm. menciptakan rocket ship, dan dia akan tahu bahwa eh, dia punya dua driver yang memang capable. Dan jujur apakah akan terjadi, bisa aja terjadi, tapi apakah mereka udah menyiapkan salah satu antitesisnya hal itu biar nggak terjadi seperti Silver War zaman dulu? Hmm. Pasti udah ada dan pasti akan firm dan tidak semenye-menye Papyrus. Saya justru malah dejavunya ke sana karena polanya mirip gitu. Jadi apa namanya first first race-nya yang menang itu driver pertamanya gitu. Terus second second race-nya yang menang pembalap keduanya gitu. Nah, saya udah mikir-mikir wah ini bahaya ini jangan-jangan bakal jadi papaya rules ini kan. Atau ya bukan secara bukan secara aturannya tapi secara konteks peristiwanya gitu kan. Kan apa namanya ya sama-sama saling misalnya Russell menang duluan tapi Antonelli yang leading championship sekian lama gitu. Terus tiba-tiba ada apa, atau misalkan disuruh stop motion di Monza gitu misalkan. Wah, oke, oke, oke. Terakhir kita mau bahas tentang Isaac Hajar. Nah ini, saya nggak tahu apakah Anda setuju apa nggak, tapi saya menganggap jangan-jangan dia akan jadi Ricciardo jilid kedua gitu. Jadi apa namanya dia dipromosikan ke tim sebesar Red Bull untuk mendampingi seorang juara dunia 4 kali yang apa namanya yang justru malah lebih sering dominan gitu ya. Tapi kalau Hajar tadi nggak tahu ya kenapa. Kayak mungkin kita ngomongin Hajar, mungkin kita ngomongin Red Bull, mungkin dari Mas Gufron dulu. Mungkin yang pertama saya sorot adalah kinerja dari Akademi Red Bull, di mana mereka menghasilkan pembalap-pembalap yang luar biasa, baik yang bisa tembus dari ke F1, baik yang tidak bisa tembus ke F1 itu juga pembalap-pembalap yang luar biasa. Contohnya seperti Max, Seb, lalu Pierre, mungkin juga Duhan juga,
dan juga Albon itu bagus masih ya. Itu mungkin menjadi potensi yang baik, apalagi pada saat itu mungkin era Helmut Marko, yang dimana Hmm. Richard Verschoor juga pernah mengatakan bahwa didikan Helmut di akademi tersebut memang agresif. Lalu untuk mungkin IC Gajar, mungkin menurut saya uh, spek mobilnya sama dengan Verstappen, di mana Hmm. dia mampu bersaing dengan Verstappen juga tadi di Jepang, bahkan hampir Betul, sampai side by side juga. betul. Mungkin yang cukup disayangkan ya kemarin pas Australia dirinya sampai DNF karena masalah mesin. Iya, oke, oke, oke. Bang Justin soal Red Bull. Soal Red Bull, ini kelihatan banget ya, udah mulai kayak nggak ada second seat curse, udah mulai kayak di mana Hmm. hierarkinya bahwa Verstappen dan Hajar secara development setara dan mungkin dulu bisa dibilang settingan yang Verstappen sentris, tapi sekarang udah dua-duanya rata dan kelihatan bahwa si Hajar lebih cepat adaptasi, Hmm. lebih cepat bisa menyesuaikan talentnya dan kekuatan dari mobilnya, dari power mobilnya, dan juga dari sini sih menurut gua kita akan siap kalau misalnya nanti ke depannya akan ada era di mana Hajar akan mendominasi di F1. Itu udah kelihatan sih dari cara dia balap, dari cara race IQ-nya, dari raw pace-nya Hajar, dari Hmm. cara dia bisa memaksimalkan settingan yang bisa dibilang Red Bull kan Hmm. mobilnya kayak si Lauren Mekies sendiri bilang, oh ini masih harus banyak evaluasi, masih banyak Hmm. hal yang kita benahi, masih banyak berbenah lah timnya. Tapi di sisi lain Hajar bisa memberikan jawaban di mana mungkin fans-fans Red Bull mempertanyakan Max, tapi Hajar datang dengan jawaban. Dan juga dari situ akan ada era nanti di mana Hajar eh, akan lawan Antonelli di Championship Contender dan bahkan Wih. Lindblad kita kita bisa eh, ekspektasin itu sih akan terjadi seperti itu sih kalau dari gue pribadi. Eh, karena The Constructor itu pas Hajar diumumkan itu kita bikin tulisan gitu kan bahwa bahwa kita yakin Hajar nggak akan jadi korban second seatnya Red Bull dengan banyak pertimbangan tuh yang pertimbangannya hampir semuanya benar tuh ya kan apa namanya Hajar itu pembalap yang solid kemudian regulasi baru dan juga approach-nya Pak Mekis. Nah, cuma saya tidak menyangka bahwa akan separah ini gitu kan bahwa ternyata levelnya Max tuh benar-benar disamakan antara Max yang turun level atau Hajarnya yang levelnya mendekat gitu kan kayak gitu sampai bisa sampai side by side kayak gitu itu kan apa ya ya mengingatkan kita dengan Daniel Ricciardo. Oke, Bung Bilhan. Kalau menurutku ini kayak seperti zaman-zamannya Vettel ya 2010 2014 gitu ya. Kayak ketika satu driver dapat kali juara dunia tuh kayak di season selanjutnya turun gitu kayak Red Bull ini. Kan juga Max ngalamin juga ya 2 season ini ya. Dan cukup kalau untuk Hajar itu juga lumayan bagus walaupun waktu startnya juga lumayan bagus untuk bisa mendapatkan P3 sementara Verstappen itu waktu itu sayang sekali nge-crash ya. Cukup bagus bisa dan dan mempertahankan posisi di situ walaupun akhirnya DNF juga karena masalah mesin Hmm, dan sekarang finish di bawah poin oke, gitu. oke. Aduh, ini ada yang sebar artikel nih. Saya nggak tahu ini artikel bener apa enggak ya. Jadi ini Belanda nih kayaknya ya. The last time Max Verstappen finished outside the top five three times in a row, that was 9 years ago. Jadi berapa tuh? Berarti 2026 kurang 9, berarti 2017 2017. 2017 Jadi 17 terakhir kali Max Verstappen finish di luar top 3 3 kali berturut-turut itu adalah 9 tahun lalu. Berarti 2017. Emang Red Bull lagi mabuk sih waktu itu. Verstappen is seriously considering an F1 retirement after 2026 due to the current regulation. Crucial period ahead for him, Red Bull, and F1 stop here. Wah. Semoga ini analisa ya, bukan berita ya, karena saya
agak kaget kalau sampai itu jadi berita gitu ya. Oke, oke, oke. Ya, pemirsa, F1 akan libur selama sebulan ke depan ya, tidak akan ada race week selama bulan April ya. Kenapa? Karena si Delal Bebek itu ya bersama setan Yahu dan macam-macamnya itulah dan segala macam makhluk bumi yang maha laknat itu ya. Yang ya gak ada hiburan gitu ya. Oke, untuk menutup podcast kali ini mungkin ada yang disampaikan untuk menutup mungkin dari Bang Gufron dulu. Terima kasih telah diundang ke sini dan luar biasa bahkan Formula One pasti akan libur selama bulan April. Selain itu juga ada Formula E juga yang libur selama bulan April juga dan Gak ada rest, benar-benar gak ada rest. Apalagi? oke sih itu. Tapi mungkin menurut saya ada uh, solusi lain, balapan lain seperti ada NLS walaupun cuma satu race, lalu ada juga European Le Mans Series, World Endurance Championship, IMSA sama IndyCar. WEC tuh di Imola berarti ya? Ya betul. 6 Hours of Imola. Imola tuh tanggal berapa sih? 14 kalau nggak salah. Tanggal 14. Oke, oke. Ya. Em, itu dari Bung Gufron, dari Bang Justin. Oke, mungkin closingan dari gua FIA, F1 dan juga para tim-tim juga harus bisa maksimalin sebulan ini untuk development, untuk evaluasi dan untuk apa melihat arah perkembangan regulasi yang baru ini. Dan mungkin dari gue pribadi akan menutup dengan pantun, siang-siang ke lapangan jangan lupa bawa Cakep. layangan, WDC yang asli itu yang ada di Cakep. tangan bukan yang angan-angan. Yo. Wis. Ampun, 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 Maksudnya apa ampun. nih? Ampun, ampun, ampun. Oke, Maksudnya apa nih? ya makanya jangan kebanyakan di time Anda itu. Hey, kuda jangkrik. This time. Oke, terakhir Bung Bilhan. Oke, karena sebulan ini nggak ada race, nikmati hidup kalian. Jangan lupa makan, buka YouTube, nontonnya race klasik ya. Ada jangan lupa satu hal. Hmm, apa ya? Jangan lupa. Apa ayo? Buka YouTube, ke Hmm, YouTube Bramstok Media, nonton The Constructor. nah, ya itu jangan lupa gue. Jangan lupa Ah. subscribe juga ya, jangan lupa di subscribe ya. Oke, oke. Ya, penutup dari saya. Mulai saat ini saya akan mengultimatum Bapak Jam Falls ya. Kalau sampai akhir musim Williams ada di bawah Cadillac, maka saya dengan tegas akan menyerukan GV out ya. Saya nggak mau tahu mau apa mau Williams dapat podium, mau Williams menang, tapi kalau sampai Williams ada di bawah Cadillac musim ini, saya akan serukan JV out gitu ya. Dan saya akan memobilisasi semua fans Williams di Indonesia untuk kita demo ke kantornya mana sih? Di Silverstone apa di mana gitu kita demo di depan kantor Williams gitu ya kita tuntut GV untuk mundur dari jabatannya sebagai tim principal Williams Racing ya. Oke, itu dia, terima kasih dan apa namanya, aduh membosankan sekali tidak ada race dan ganyang-ganyang Ben Sulaim, ciao.